semuanya, perkenalkan saya Natalia dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil aplikasi website milik saya yaitu Silsilah Keluarga. Nah, pertama di sini adalah landing page yang ditampilkan kepada user sebelum user login. Oke. Nah, di sini dia ada menampilkan nama keluarganya ini apa. Nah, di sini saya bikin nama keluarganya itu Hehe dan ada deskripsi keluarganya. Dan juga di sini terdapat fitur untuk ganti bahasa. Nah, misalnya jika user pilih bahasa Inggris, maka nanti seluruh isi silsilah keluarganya itu bahasa Inggris. Begitupun sebaliknya. Dan di sini di landing page-nya dia ada menampilkan kepala keluarganya itu siapa. Nah, kepala keluarganya itu adalah Arthur Miller dan ini adalah fotonya. Dan si kepala keluarga ini dia ada juga ucapan selamat datangnya yaitu Welcome to our family story. Nah, kemudian di bagian sini ini ada bukti kayak persetujuannya, misalnya kayak ini dirancang oleh siapa, didesain oleh siapa, diketahui oleh siapa, dan disetujui oleh siapa. Nah, selanjutnya saya akan login. Nah, cara loginnya kita klik button login di sini. Nah, nah di sini halaman loginnya. Nah, di sini saya ada 3 metode untuk login, OTP, username, sama Google. Dan di sini saya akan coba yang untuk username, metode login pakai username. Di sini saya login sebagai super admin. Oke, ini saya telah masuk, saya telah login sebagai super admin. Nah, di sini bagian akbarnya dia ada menampilkan Welcome Super Admin. Nah, super admin ini bisa apa aja? Nah, super admin ini bisa melakukan banyak hal. Nah, contohnya dia bisa edit data keluarga yang ada di silsilahnya. Misalnya di sini saya mau edit emailnya. Jadi BCD. Dan saya klik button save. Nah, ini katanya dia berhasil diganti. Dan tada! Nah, ia berhasil diganti. Nah, jadi super admin itu dia bisa ganti data di silsilah keluarganya. Nah, dia bisa ganti semua datanya. Oke. Nah, kemudian di sini dia juga bisa tambah anak, tambah orang tua, atau tambah pasangan. Nah, di sini saya coba tambah anaknya. Oke, namanya itu Lily Miller. Nah, username-nya Lily Miller. Nah, gendernya itu perempuan. Nah, tanggal lahirnya 12/12 dan 1970 deh. Oke. Kemudian tempat lahirnya di mana? Saya setting di Italia. Dan dia sekarang tinggal di negara mana? Saya bikin dia tinggal di negara Cina, di provinsi Guangdong. Dan dia di kota ini. Oke. Nah, ini bisa ditambahkan detail lebih lanjut mengenai alamat tempat tinggalnya. Kita add member. Nah, tinggal tunggu dia lagi. Nah, new family member has been added. Ini berhasil. Nah, ini ada user baru namanya Lily Miller. Kemudian di sini ada wiki. Nah, wiki ini dia bisa lihat biografi dari usernya. Nah, ini saya hanya tes biografinya. Nah, kemudian ada hubungan keluarganya. Dan juga bisa super admin ini juga bisa setting timeline eventnya. Nah, ini fitur timeline event ini merupakan fitur dari teman saya yaitu Rachel, yaitu menampilkan timeline kejadian penting di family member. Nah, di sini bisa
input timelinenya, misalnya masuk sekolah, dia masuk ke sekolah Permata Harapan. Oke, nah bisa dibikin kejadian eventnya itu kapan? 12 dia masuk ke sekolahnya 1940. Event year-nya 1940. Lokasinya di Batam. Nah, bisa pilih kategorinya itu apa? Nah, ini education. Nah, ini visibility-nya itu bisa ditentukan. Timeline event itu mau diperlihatkan kepada semuanya atau hanya orang tertentu. Di sini saya bikin untuk semuanya. Ini bisa tambahkan foto juga. Di sini saya tambahkan foto logo. Nah, ini tinggal tunggu dia loading. Dan kemudian Nah, ini udah berhasil tambah timeline-nya. Nah, ini ada hasilnya. Oke. Selanjutnya ada fitur medical history. Nah, ini adalah fitur dari teman saya yang bernama Gisli. Nah, dia minta saya untuk menambahkan riwayat penyakit untuk family membernya. Nah, misalnya di sini saya tambahkan dia punya riwayat penyakit penyakit stroke ya. Nah, alerginya nggak ada. Nah, ini diceknya itu pada tahun kita setting tahun berapa ya? Tahun 2021 deh. Nah, di bulan Januari tanggal 5. Nah, kategorinya itu penyakit. Nah, misalnya kita tambahkan note-nya, misalnya ini dokter bilang harus banyak olahraga. Kemudian kita save medical history-nya dan tunggu dia loading. Ops. Nah, kategorinya tadi belum di-input ya. Ops. Oke. Nah, intinya nanti dia usernya bisa tambah add medical history-nya. Selanjutnya saya balik lagi ke halaman ini. Super admin. Nah, dia bisa ini manajemennya. Nah, kita masuk ke manajemen data master terlebih dahulu. Nah, di sini super admin bisa setting sosial media, level user, role user, dan custom field seperti mau tambahin apa, hobi atau gimana. Dan nah ini bisa CRUD. Nanti CRUD-nya itu lewat modal, misalnya ini add modalnya, kemudian edit modalnya. Oke. Selanjutnya masuk ke halaman user management. Nah, untuk user management itu dia hampir sama kayak halaman home tadi. Bisa edit data family membernya. Cuma ini dalam bentuk tabel dan lebih komplit. Nah, di sini bisa edit datanya. Dia editnya by model. Nah, kemudian di sini juga bisa delete. Nah, misalnya user tahan lama, data yang ada di tabel nanti dia muncul checkbox ini. Kalian bisa select all, delete, dan lain-lain. Oke. Nah, kemudian ada fitur search dan role juga. Selanjutnya masuk ke bagian activity log. Nah, misalnya kalau user login, logout, tambah user atau apa, dia nanti tercatat ada IP address, longitude dan latitude. Ini kenapa tidak tercatat? Karena di awal login nanti dia ada minta location permissionnya, dan di sini saya tolak, makanya dia gak tercatat. Selanjutnya masuk ke recycle bin. Nah, misalnya nih ada user yang hapus
misalnya ada anggota keluarga yang cerai nih. Nah, nanti pasangan yang cerai ini masuk ke recycle bin. Terus nanti misalnya dia gak jadi cerai, nah super adminnya bisa balikin datanya. Nah, ini gak berlaku, ini gak cuma berlaku untuk anggota keluarga, tapi untuk data masternya juga. Misalnya data masternya ke delete nih, nah dia bisa restore di sini juga. Selanjutnya masuk ke bagian backup database. Nah, di sini user bisa export database-nya, kemudian bisa import juga. Nah, dan ada selanjutnya validation. Nah, validation ini buat apa? Nah, di sini misalnya nih user mau cerai, nah itu nanti dia perlu upload buktinya gitu. Kemudian nanti akan divalidasi oleh si super admin. Nanti kalau disetujui, maka mereka bisa cerai. Tapi kalau gak disetujui, mereka gak bisa cerai. Selanjutnya ada di bagian web console ini halaman khusus untuk super admin aja, buat atur sistemnya. Kemudian ada permission. Nah, permission ini untuk setting hak aksesnya user-user. Nah, di sini ada 3 user, super admin, admin, dan member. Misalnya di sini saya login sebagai super admin, bisa dilihat di drop down-nya ada data master, saya hapus centangnya dan set permission, maka nanti dia hilang. Kita tes di sini. Oke, masih loading. Oke, katanya permission setting updated successfully. Kita lihat, tada! Nah, ini data masternya hilang. Oke, kita centang balik lagi dan lanjut ke menu selanjutnya, yaitu menu setting. Nah, setting ini dia buat atur websitenya, kayak misalnya nama websitenya saya bikin silsila keluarga. Nah, kemudian ini bisa ganti foto juga. Ini saya ganti foto. Nah, saya ganti foto PH. Nah, ini saya. Oke. Oke, ini logonya kotak ya. Jadi, oke. Nah, kemudian kita save settingnya, nanti dia keubah sesuai dengan apa yang kita isi. Ini masih loading. Nah, ini udah berhasil dia ganti sesuai dengan settingnya. Selanjutnya masuk ke landing page-nya. Nah, tadi sebelum di awal-awal saya ada jelasin landing page-nya ya. Nah, di sini user bisa setting landing page-nya. Misalnya nama keluarganya saya bikin jadi Miller Family. Jadi Miller is a prestigious family in Indonesia. Nah, Miller adalah keluarga terpandang di Indonesia. Saya tinggal save. Nah, nanti dia update. Kita coba tes, lihat landing page-nya. Saya cek ya. Kita cek. Nah, tada. Nah, ini keubah ya. Nah, kemudian di sini kita juga bisa setting. Saya tambahkan foto. Bisa crop ya. Apply. So. Oke, kita kalau udah kita tinggal save dan tunggu hasilnya. Oke, nah ini berhasil. Kita buka lagi ke halaman landing page-nya dan refresh. Oke, tada. Nah, ini dia keubah ya. Oke, selanjutnya ada, nah, di sini. Nah, ini nanti akan dijelaskan ketika saya login sebagai anggota keluarga. Nah, ini juga nanti akan saya jelasin ketika login sebagai anggota keluarga. Nah, di super admin ini dia bisa setting account-nya juga. Misalnya namanya jadi
super admin, ada save profile. Di sini dia keubah. Dan juga bisa ganti passwordnya. Nah, ini kita logout dan login sebagai anggota keluarga. Nah, di sini saya login sebagai kepala keluarganya dulu ya, yaitu Arthur Miller. Nah, kepala keluarga ini statusnya itu sama kayak admin. Nah, kepala keluarga ini dia bisa edit seluruh data dari cucunya, siapapun itu, intinya dia bisa edit. Bisa edit. Kemudian, kepala keluarga ini jika meninggal, dia bisa setting kepala keluarga berikutnya itu siapa. Nah, fitur ini adalah fitur dari teman saya, yaitu Brian. Nah, menambahkan fitur ketika kepala keluarganya meninggal, dia dapat menentukan kepala keluarga selanjutnya. Nah, dia setting di bagian leader setting. Nah, menu ini cuma bisa diakses oleh kepala keluarga dan super admin. Nah, di sini saya udah setting penerusnya itu David Miller. Misalnya kita ubah jadi Chloe. Nah, ini pinnya. Nah, untuk ganti penerus, user harus input pin untuk mencegah ada penyalahgunaannya. Ini pinnya 1234, tinggal save, nanti dia ganti. Nah, jika user ini meninggal, nanti hak aksesnya akan dipindahkan ke Chloe Dupont. Nah, di sini juga ada fitur untuk ganti pinnya. Nah, selanjutnya di bagian family navigation-nya. Nah, ini tree-nya ini adalah untuk mengakses family tree-nya. Dan di bagian wiki ini sama kayak sebelumnya, misalnya Elena Misty. Ini saya cari. Oh, nggak ada ya. Kalau gitu kita cari David Miller. Nah, di sini ada David Miller. Nah, ini kepala keluarga, dia bisa tambah timeline-nya sama medical history kayak super admin. Dan bisa lihat biografi, family relationship dari David Miller. Nah, kemudian ada letter. Nah, ini diambil dari request teman saya, yaitu Jovian, menambahkan fitur pesan terjadwal yang dapat dibuka oleh family member tertentu. Di sini saya write letter, saya bikin penerimanya itu Chloe Dupont. Oke. Nanti subjeknya itu adalah warisan. Kelak saya meninggal, kamu yang akan mengatur seluruh sistem silsilah keluarga ini. Nah, kita buat dia, ini ada aksesnya, bisa dibuka langsung pesannya, atau ketika user mencapai umur tertentu, atau dapat dibuka setelah 15 tahun, 10 tahun gitu. Ini saya bikin dapat dibuka pada umur 80. Nah, kita send letternya. Nah, ini nanti bisa lihat ke send letternya. Nah, ini adalah pesan yang Arthur Miller ini kirim kepada Chloe Dupont. Selanjutnya ada galeri. Nah, galeri ini adalah fitur dari teman saya, yaitu Angela. Dia ingin menambahkan fitur history foto untuk mengenang memori masa lalu. Jadi biar nostalgia. Nah, di sini kita bisa bikin albumnya. Nah, di sini sudah ada 2 album. Misalnya nih, saya klik album Dog. Nah, ini dia ada datanya. Misalnya bisa edit, kemudian bisa setting siapa aja yang bisa lihat dan bisa delete. Nah, kemudian user bisa upload foto ke albumnya. Misalnya saya mau upload
foto lagi di album Hehe. Misalnya kenangan tak terlupakan. Captionnya gak usah deh, kita langsung kasih foto kenangan tak terlupakan dan di-upload. Oke, tinggal tunggu loading. Nah, loadingnya lama ya. Oke, nah selanjutnya ini bisa di bagian Family Navigation, bagian event. Oke, nah di sini user bisa tambahkan event seperti ada kenangan apa ya? Saya klik. Nah, misalnya peringatan rapat keluarga deh. Keluarga. Nah, kapan dilaksanakan ini? 12/12 tahun 2000. Lokasinya di London. Dan deskripsinya rapat keluarga besar yang sangat penting. Tas publish. Oops. Nah, ini harus tambahin jamnya dulu. Ini kita ganti ke tahun 2006 ya. Bulan Mei deh, tanggal 20. Terus mulai jam 1 malam. Oke, kita save. Nah, ini ada saya bilang aja upcoming event tanggal 20 Mei, yaitu rapat keluarga. Selanjutnya masuk ke bagian kalender. Nah, ini misalnya kalau user itu ulang tahun, dia ada tambahkan ini peringatannya. Nah, di sini tanggal 2 April, nah Emily Miller ini ulang tahun. Dia ada logo cake-nya. Nah, jadi begitu. Selanjutnya ada fitur live location dari teman saya, yaitu James ya. Dia ingin menambahkan fitur untuk melihat di mana lokasi family member lain lewat Google Maps. Nah, di sini. Nah, nanti user pas login dia perlu memberi akses lokasinya untuk nanti dia bisa ditambahkan. Nah, ini ada, dia bisa lihat ini siapa, Arthur Miller, terakhir diupdate itu 15 jam yang lalu, kemudian Elena Misty. Oke, selanjutnya di bagian sini, nah user kalau mau setting seseorang meninggal, nah di sini ada button Mark as Deceased. Nah, ini dia perlu bisa setting tanggal kematiannya kapan dan lokasi kuburannya lewat Google Maps Link, yaitu fitur dari Henrik ya, yaitu menambahkan data lokasi kuburan bagi family member yang telah meninggal. Nah, ini bisa kita input Google Maps-nya, dan dia meninggalnya hari ini, kita save that. Nah, kalau usernya meninggal, nanti dia jadi abu-abu card-nya. Nah, beda sama yang hidup. Nah, yang hidup itu dia berwarna, dan untuk yang meninggal itu warnanya abu-abu. Nah, di sini bisa view draft location. Diklik, diarahkan ke Google Map-nya. Di TPU Sungai Panas. Oke, selanjutnya ada, nah ini fitur dari teman saya Lionel, yaitu menambahkan icon atau badge generation di family tree. Nah, di sini bisa lihat si Arthur Miller ini adalah gen pertama atau generasi pertamanya. Kemudian yang di sini adalah generasi kedua, generasi ketiga, dan selanjutnya. Dan di silsilah keluarga ini, user hanya bisa lihat maksimal sampai cucunya. Jika ingin lihat cucunya punya anak, maka harus tekan button View More Descendants. Nah, di sini cuma sampai Julia Dupont
Sofia ya, Sophie. Nah ini ketika tadi klik button view more ini kan dia jadi menambahkan Chloe Dupont sama Lucas Dupont sama Alice Wonderland. Oke. Selanjutnya ada menambahkan sosial media baru dan data baru untuk family member. Itu tadi sudah dijelaskan di bagian super admin, ada data master. Nah, bisa tambahin kolom baru sama sosial media baru. Nah, kemudian untuk fitur dari teman saya, Kindra, itu menambahkan fitur validasi ketika user ingin cerai dan hapus anak. Oke, kita tes login sebagai Lucas Dupont. Ya, kita log out dan login sebagai Lucas Dupont. Oke, nah di sini misalnya nih Lucas Dupontnya mau cerai sama Alice Wonderland. Nah, klik button divorce. Nah, nanti harus input alasannya kenapa. Misalnya dia terlalu baik buat aku. Oke, kita harus upload bukti dokumennya. Misalnya ini saya submit for verification. Nah, nanti super admin bisa verifikasi dokumennya apakah itu valid. Kalau valid nanti dia di approve gitu, jadi dia pakai manual. Nah, ini dia belum langsung bisa cerai karena harus tunggu validasinya. Oke. Nah, jadi semua fitur dari teman saya ini sudah saya lakukan. Nah, jadi sekian dari video penjelasan mengenai website aplikasi sosial keluarga milik saya. Terima kasih. Dadah.